Pada September tahun 1939 pecah perang di Eropa, dan Jerman Nazi dalam tempo singkat berhasil melibas Polandia, Prancis, Belgia, dan Belanda, dan bersiap untuk menginvasi Inggris. Kondisi ini membuat terjadinya kevakuman kekuasaan dan kekuatan di wilayah koloni Inggris, Perancis, dan Belanda di Asia Timur. Pada September tahun 1940, Jepang mendarat di Indochina jajahan Prancis dengan tujuan untuk melakukan blokade terhadap Tiongkok dan mencegahnya mengimpor senjata dan bahan bakar yang dipasok oleh Amerika Serikat melalui jalur kereta api Vietnam-Tiongkok. Setelah melalui pertempuran yang singkat, pihak Vichy Prancis memutuskan untuk menyerah. Ekspansi Jepang yang sudah terang-terangan sampai ke Asia Tenggara ini tidak dapat dibiarkan lagi oleh Amerika. Presiden Roosevelt memerintahkan pembatalan perjanjian perdagangan dengan Jepang, pembekuan aset Jepang di Amerika, dan mengembargo bahan esensial seperti minyak bumi, kapas, bahkan besi bekas. Melihat sikap Amerika yang mulai tegas, maka Inggris dan Belanda pun menyusul memutuskan hubungan dagang mereka dengan Jepang. Jepang kaget terkena embargo ini, karena bahan mentah dan minyak bumi untuk mempertahankan industri dan menjalankan mesin militernya semakin menipis. Sumber minyak bumi di Asia hanya ada di Burma dan di Hindia Belanda. Dan untuk menguasainya, Jepang pasti berhadapan dengan Amerika. Dan untuk mengalahkan Amerika hanya ada satu jalan, hancurkan mereka ketika mereka tidak siap. Dan kekuatan Amerika di Pasifik ada di armada Laut Pasifiknya yang berpangkalan di Pearl Harbor. Dengan hancurnya armada laut ini, kemungkinan besar kekuatan militer Amerika di Pasifik akan lumpuh dan tidak berdaya selama beberapa bulan, dan Jepang bisa bebas melancarkan aksinya menduduki wilayah Asia Tenggara yang sudah ditargetkannya, dan untuk selanjutnya bisa mengajak pihak Amerika untuk bernegosiasi ulang untuk gencatan senjata. Demikian menurut rencana Jepang. Perencanaan serangan itu dimulai sejak bulan April tahun 1941, disusun oleh Laksamana Yamamoto, dan yang akan mengeksekusinya adalah kekuatan dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Dengan targetnya adalah armada Laut Pasifik Amerika yang sedang berlabuh di Pearl Harbor di Pulau Oahu di Hawaii. Target lainnya semua instalasi militer dan beberapa pangkalan udara di pulau ini. Bulan Mei tahun 1941, para penerbang Angkatan Laut Jepang memulai pelatihan dan simulasi untuk penyerangan Pearl Harbor. Bulan November semua pelatihan dan simulasi telah diselesaikan. Tanggal 3 November tahun 1941, persetujuan terakhir bagi serangan Pearl Harbor diberikan Staf Jenderal Angkatan Laut Jepang, dan tanggal 26 November tahun 1941, gugus tugas yang terdiri dari 6 kapal induk yang membawa 355 pesawat terbang yang dikawal oleh 2 kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat, 1 kapal penjelajah ringan, 9 kapal perusak, 3 kapal selam, dan 6 kapal tanker bergerak dari utara Jepang menuju Kepulauan Hawaii. Jepang mengerahkan 6 dari 10 kapal induk yang dimilikinya. Pesawat terbang penyerang semuanya berbasis pesawat kapal induk terdiri dari 3 jenis. 1. Pesawat pengebom menukik, dive bomber, D-3A tipe 99, FAL. 2. Pesawat pembom torpedo, Nakajima B-5N, KT. 3. Pesawat buru sergap, Mitsubishi A-6M, Zeke. Panglima armada itu dipegang Chuichi Nagumo yang berada di kapal induk Akagi. Laksamana Yamamoto tetap di perairan Jepang di atas kapal perang Nagato. Armada Jepang bergerak di balik badai dan kabut dan tanpa komunikasi. Pada tanggal 1 Desember tahun 1941, Kaisar Jepang menyetujui rencana penyerangan Pearl Harbor. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, armada Jepang sudah sampai pada titik tujuannya 440 km di utara Hawaii. Dan karena perundingan Jepang dengan Amerika yang masih berlangsung di Washington DC, belum menemui titik temu juga, maka serangan ke Pearl Harbor akan dilanjutkan. Tepat pada jam 6 pagi, pesawat-pesawat terbang Jepang lepas landas dari dek kapal induk mereka. Sekitar pukul 7.55 gelombang pertama pesawat terbang Jepang tiba di Pearl Harbor,
dan memecahkan diri menjadi 4 kelompok terpisah. Beberapa menyerang lapangan terbang dan pesawat terbang yang belum tinggal landas, yang lainnya menjatuhkan bom dan bom torpedo ke kapal perang Amerika dan instalasi militer di pulau ini. Gelombang serangan pertama berlangsung selama 1 jam. Pukul 8.54 gelombang serangan kedua datang. Serangan udara Jepang yang dilancarkan pada gelombang kedua memang tak semulus serangan gelombang pertama karena sudah mendapatkan perlawanan. Tetapi gelombang serangan kedua tetap membawa kerusakan hebat. Saat pesawat terbang penyerang terakhir mendarat selamat di kapal induk Akagi pada pukul 13, misi pemboman ke Pearl Harbor dihentikan oleh Admiral Nagumo. Dan armada itu langsung kembali ke Jepang. Akibat serangan ini Amerika kehilangan 2 kapal tempur USS Arizona dan USS Oklahoma. 6 kapal tempur, 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak dan 5 kapal pendukung rusak berat. Korban jiwa 2.403, dengan 68 dari sipil. Termasuk 1.177 awak kapal USS Arizona. Pesawat terbang yang hancur 169 buah. Sedang pihak Jepang, hanya kehilangan 29 pesawat terbang dan 5 kapal selam mini dengan seluruh krunya 129 prajurit dan hanya 1 yang ditawan. Konsekuensi dari serangan ini, bagi Amerika, peristiwa ini membuat Amerika Serikat marah dan menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Rakyat Amerika yang sebelumnya bersikap menentang perang, sekarang berbalik sikap mendukung perang dan menuntut pembalasan terhadap Jepang. Industri perang Amerika menggeliat secepat kilat. Para pemuda Amerika berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi tentara dengan satu tujuan, balas dendam kepada Jepang. Jepang sudah membangunkan raksasa dari tidurnya, demikian menurut Laksamana Yamamoto. Bagi Jepang, tujuan utama Jepang untuk menghancurkan armada Pasifik Amerika tidak tercapai. Ketiga kapal induk Amerika yang diincar Jepang, USS Enterprise, USS Lexington dan USS Saratoga sedang tidak berlabuh di Pearl Harbor. USS Enterprise dalam perjalanan pulang ke Pearl Harbor. USS Lexington telah berlayar keluar beberapa hari sebelumnya, dan USS Saratoga berada di San Diego sedang masuk dok. Sedangkan Amerika dalam waktu singkat dapat memperbaiki seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh serangan tersebut. Akan tetapi tujuan strategis Jepang dapat tercapai. Pasukan Jepang berhasil merebut wilayah-wilayah jajahan sekutu di Asia Tenggara tanpa adanya perlawanan yang berarti karena armada Pasifik Amerika sedang tidak berdaya. Bagi Nazi Jerman, pernyataan perang Amerika terhadap Jepang sebagai anggota tripartit atau blok poros adalah juga pernyataan perang terhadap Jerman. Maka tanpa pikir panjang Adolf Hitler menyatakan perang terhadap Amerika, walaupun tidak punya gambaran bentuk perang seperti apa yang akan Jerman lakukan terhadap Amerika. Itulah sebabnya mengapa Amerika terjun ke medan Perang Dunia II melawan Jerman di benua Eropa. Hitler berharap Jepang akan menyerang Uni Soviet dari arah timur. Tapi pihak Jepang dan Uni Soviet sudah ada perjanjian untuk tak saling menyerang demi menghindari mereka berperang di dua front. Pendaratan Jepang di Filipina. Sehari sebelum Jepang menggempur Pearl Harbor,
pihak Jepang juga telah menyiapkan kekuatan udara untuk menggempur Filipina yang saat itu masih di bawah penguasaan Amerika. Armada pesawat tempur ini berpangkalan di Pulau Formosa, Taiwan, dan berkuatan 500 pesawat tempur dan pembom. Rencana menggempur Filipina sebenarnya bersamaan dengan serangan ke Pearl Harbor. Tetapi karena perbedaan zona waktu, serangan ke Filipina baru dapat dilakukan 9 jam setelah serangan ke Pearl Harbor. Serangan udara Jepang di Filipina ini akan disusul oleh pendaratan pasukan darat secara besar-besaran melalui laut. Untuk mengerahkan serangan pendaratan itu, Jepang sudah menyiapkan pasukan yang sudah terlatih baik dan persenjataan yang mutakhir pada saat itu. Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan Amerika di Filipina, walaupun sudah menerima kabar serangan Jepang di Pearl Harbor, tetapi ia masih meragukan berita hal ini. Seharusnya ia melakukan serangan balasan dengan membom kekuatan Jepang di Formosa. Akan tetapi sampai pukul 11, dia tidak melakukan apa-apa dan tidak bersiap-siap untuk menyambut kedatangan serangan udara Jepang. Pukul 12.20 armada udara Jepang sudah sampai ke Filipina dan tak satu pun kekuatan udara Amerika yang menyambutnya. Semuanya masih ada di darat dan langsung menjadi sasaran empuk pesawat Jepang. Hari itu kekuatan udara Amerika di Filipina dihancurkan total oleh Jepang tanpa menyisakan sedikit pun. Kemudian pada tanggal 10 Desember tahun 1941, Jepang mendaratkan pasukannya lewat laut ke daratan Filipina. Pendaratan pertama dilakukan oleh 57.000 personil di bawah pimpinan Letnan Jenderal Masaharu Homma. Pasukan Jepang yang mendarat ini lebih sedikit dari pasukan MacArthur, tetapi pasukan Jepang lebih mahir bertempur dan senjatanya lebih canggih, sehingga selalu berhasil memukul mundur pertahanan pasukan Amerika dan sekutunya. Setelah bertempur hampir 5 bulan di Filipina, pasukan Amerika dan sekutunya menyerah kalah kepada Jepang pada tanggal 9 Mei tahun 1942. Pasukan Jepang mendarat di Malaya dan Siam. Serbuan pasukan Jepang ke Malaya yang waktu itu dijajah Inggris, dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 1941, untuk menginvasi Malaya yang dipertahankan oleh 140.000 personil Inggris dan sekutunya. Jepang mengerahkan 70.000 personil yang dipimpin oleh Jenderal Yamashita. Walaupun lebih sedikit tetapi pasukan Jepang didukung oleh angkatan udaranya yang lebih superior dengan 568 pesawat dan 200 tank. Sedangkan di pihak sekutu cuma ada 158 pesawat dan sejumlah tank ringan saja. Target pendaratan pertama Jepang adalah kota baru untuk selanjutnya pasukan Jepang bergerak ke tenggara ke arah Siam. Di Siam atau Thailand perlawanan terhadap pendaratan Jepang hanya berlangsung 5 jam saja. Untuk selanjutnya pihak kerajaan Siam setuju untuk membentuk aliansi dengan Jepang. Kapal-kapal perang Inggris dari Satuan Tugas Z yang terdiri dari penjelajah berat HMS Prince of Wales dan HMS Repulse serta 4 kapal perusak, sebenarnya sudah turut membantu di medan pertempuran tetapi datangnya terlambat. Ratusan pesawat tempur Jepang yang sudah menguasai udara Malaya dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal sekutu yang naas itu pada tanggal 10 Desember tahun 1941 di Laut Cina Selatan. Karena kalah pengalaman tempur dan perlengkapan, pasukan darat Inggris mundur ke selatan. Dan pada tanggal 23 Desember tahun 1941, Malaya Utara berhasil direbut Jepang. Dan pasukan Jepang terus mendesak ke arah selatan. Dan pada tanggal 12 Januari tahun 1942, Kuala Lumpur jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 27 Januari tahun 1942, pasukan sekutu mundur menyeberangi Selat Johor menuju Singapura. Serbuan pasukan Jepang ke Hong Kong yang jajahan Inggris dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1941, atau 8 jam setelah serangan Pearl Harbor. Pasukan Jepang sebesar 54.000 dengan pengalaman tempur yang lebih baik akan menghadapi pihak Inggris dan sekutunya yang hanya berjumlah 14.000 saja. Hari pertama dimulai dengan serbuan pesawat udara Jepang yang menghancurkan seluruh pesawat Inggris yang sedang terparkir di landasannya. Menyadari kekuatan udara Jepang yang tak terbendung lagi, pihak Inggris menyelamatkan kapal-kapal perangnya ke Singapura. Sementara itu pasukan Jepang yang mendarat di pantai terus merangsek ke pedalaman. Pada tanggal 18 Desember tahun 1941, Jepang melakukan pendaratan besar-besaran di timur Hong Kong. Pada tanggal 25 Desember tahun 1941, Inggris yang sudah tidak berdaya menahan serbuan Jepang dari segala front, memutuskan untuk menyerah kalah. Setelah sebelumnya menguasai Indochina pada tanggal 26 September tahun 1941,
Jepang melancarkan serangannya ke Burma jajahan Inggris pada pertengahan Januari tahun 1942. Invasi Jepang ke Burma dilakukan melalui perbatasan Burma, Indochina, dan Siam. Pertempuran sengit berlangsung selama 6 bulan, dan gabungan tentara Inggris dan Tiongkok berhasil dipukul mundur secara teratur ke arah India. Setelah itu barulah tentara Jepang berhasil menguasai seluruh Burma. Serbuan ke Singapura. Setelah berhasil menguasai Malaya, pada awal Februari tahun 1942, Jepang meneruskan sasaran selanjutnya ke arah Singapura. Pada saat itu Singapura merupakan markas besar Komando Sekutu Amerika, Inggris, Belanda dan Australia, yang mengendalikan perlawanan pasukan sekutu terhadap Jepang di Asia Tenggara. Pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Tomoyuki Yamashita telah memusatkan seluruh pasukannya yang berjumlah 30.000 di Johor. Jepang melakukan gempuran meriam secara besar-besaran selama 3 hari yang disusul oleh serangan dari udara ke daratan Singapura. Meriam benteng pertahanan pantai Singapura yang terkenal itu, tak dapat menjangkau posisi meriam Jepang karena Jepang menyerang Singapura dari arah pintu belakang. Sedangkan gempuran pesawat udara Jepang menyebabkan kehancuran hebat karena tak ada perlawanan dari senjata anti pesawat udara. Setelah pertahanan musuh melemah akibat gempuran udara dan darat, barulah Jepang mendaratkan pasukannya di Singapura. Setelah melalui berbagai pertempuran sengit, pada tanggal 18 Februari tahun 1942, pihak Inggris di Singapura menyatakan menyerah. Pada tanggal 16 Desember tahun 1941, Jepang mendarat di pantai Sarawak jajahan Inggris dan pada tanggal 7 Januari tahun 1942, berhasil menguasai Sarawak. Tanggal 11 Januari tahun 1942, Jepang mendarat di Sulawesi. Tanggal 12 Januari tahun 1942, Jepang menyatakan perang terhadap Hindia Belanda. Tanggal 19 Januari, Jepang merebut Tarakan, Kalimantan Utara, jajahan Inggris. Tanggal 23 Januari, Jepang mendarat di Rabaul, Bougainville dan Kendari. Rabaul dijadikan pangkalan militer utama Jepang di Pasifik Selatan. Jepang mendarat di Hindia Belanda. Tanggal 24 Januari Jepang mendarat di Borneo Hindia Belanda. Tanggal 25 Januari Jepang mendarat di Papua. Tanggal 14 Februari Jepang mendarat di Palembang. Jepang membagi pasukannya menjadi pasukan timur, barat dan tengah, masing-masing untuk menyerang bagian timur dan barat Hindia Belanda. Konsep di belakang rencana itu sederhana, merebut tempat, melakukan konsolidasi dan kemudian bergerak ke sasaran berikutnya. Pasukan timurlah yang pertama kali merebut Sulawesi, Ambon, Timor dan Bali. Jepang mendarat di Jawa. Pendaratan itu didahului oleh pertempuran Laut Jawa, terjadi pada tanggal 27 Februari tahun 1942. Di mana pasukan sekutu menderita kekalahan telak, dan hanya 4 kapalnya yang selamat. Tempat pertempuran itu di sekitar Pulau Bawean, dekat Surabaya, di utara Tuban. Kekuatan Jepang 2 penjelajah berat dan 2 penjelajah ringan didukung oleh 13 kapal perusak. Kekuatan sekutu di bawah pimpinan Laksamana Belanda Karel Doorman, terdiri dari 2 penjelajah berat dan 3 penjelajah ringan serta 11 kapal perusak. Dari perbandingan kekuatan kedua belah pihak ini, nyata bahwa superioritas Jepang bedanya tak banyak. Tapi semangat sekutu sudah hilang, dan tidak ada kerjasama yang baik di pihak sekutu karena perbedaan doktrin perang tiap negara yang berbeda. Pertempuran itu berlangsung selama 7 jam. Laksamana Muda Karel Doorman tenggelam di Laut Jawa bersama dengan 2 kapal penjelajah ringan Belanda dan 3 kapal perusak. Dari pihak Jepang tidak ada kapal yang tenggelam, cuma 1 kapal perusak yang mendapat kerusakan. Pasukan Timur mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret bersamaan dengan pasukan Barat, yang telah merebut Sumatera dalam perjalanannya, dan pasukan Tengah, yang telah merebut wilayah pantai yang penting di Kalimantan. Pasukan sekutu yang tersisa di Jawa, termasuk mereka yang mengundurkan diri dari Malaya dan Singapura yang sudah kelelahan dan kalah dalam jumlah, dan posisi mereka jelas tanpa harapan. Jepang menuntut agar diadakan pembicaraan dengan Belanda pada tanggal 7 Maret tahun 1942. Pihak Belanda disodori 2 pilihan menyerah atau melihat kota Bandung yang dijadikan pusat pemerintahan darurat diratakan dengan tanah. Dengan enggan, tetapi merasa tidak punya pilihan lain, Belanda setuju untuk menyerah tanpa syarat. Tanggal 8 April tahun 1942.
Serangan Doolittle ke Tokyo dengan pesawat-pesawat pembom. Tanggal 7 Mei tahun 1942, Pertempuran Laut Coral. Pertempuran ini merupakan pertempuran laut pertama antara dua armada yang melibatkan kapal induk di kedua belah pihak, dan dicatat sebagai pertempuran laut pertama dalam sejarah yang hanya menggunakan pesawat terbang yang dibawa oleh kapal induk. Jepang dan Amerika sama-sama kehilangan satu kapal induk, Soho dan USS Lexington, keduanya karam ke dasar laut. Akibat pertempuran ini, tujuan pendaratan besar-besaran tentara Jepang untuk merebut Papua Nugini gagal dicapai, sehingga Australia untuk sementara selamat dari incaran Jepang. Tanggal 4 Juni tahun 1942, Pertempuran Midway. Jepang berencana merebut Kepulauan Midway yang strategis karena letaknya di tengah antara Tokyo dengan Pearl Harbor. Menurut Jepang, pihak Amerika pasti membela pulau itu mati-matian, dan Jepang berencana untuk menghabisi armada Amerika dalam sekali pukul. Akan tetapi pemecah kode Amerika sudah berhasil memecahkan sandi Jepang tentang tanggal dan lokasi serangan, dan memungkinkan Angkatan Laut Amerika Serikat menyusun rencana perlawanan. Akibat pertempuran ini, 4 kapal induk dan sebuah kapal penjelajah berat Jepang tenggelam, sementara pihak Amerika Serikat kehilangan sebuah kapal induk dan sebuah kapal perusak. Kerugian yang dialami Jepang sangat besar berupa tenggelamnya 4 kapal induk dan tewasnya para penerbangnya dalam jumlah besar. Jepang tidak mampu lagi menyaingi kecepatan Amerika Serikat dalam membangun kapal-kapal perang baru dan melatih para penerbang baru. Keseimbangan kekuatan di Pasifik kini ada di pihak Amerika. Tanggal 7 Agustus tahun 1942, Amerika mendarat di Guadalcanal. Kampanye Guadalcanal atau dikenal sebagai Pertempuran Guadalcanal adalah kampanye militer yang berlangsung dari tanggal 7 Agustus tahun 1942 hingga tanggal 9 Februari tahun 1943 di Pulau Guadalcanal dan sekitarnya. Pertempuran berlangsung sengit di darat, laut, dan udara, serta merupakan ofensif besar pertama yang dilancarkan Amerika terhadap Kekaisaran Jepang. Desember tahun 1942. Kampanye sekutu untuk mulai merebut posisi penting di Pulau Papua dari tangan tentara Jepang. Berlangsung hingga Perang Dunia II berakhir. Tanggal 4 Januari tahun 1943, pasukan Jepang mulai ditarik mundur dari Guadalcanal. Tanggal 18 April tahun 1943, Laksamana Yamamoto, Panglima seluruh armada laut Jepang dan perencana dari serangan ke Pearl Harbor, tewas akibat sergapan pesawat tempur Amerika, dan pesawatnya jatuh di hutan di Pulau Bougainville, Papua Nugini. Tanggal 1 November tahun 1943, sekutu mulai mendarat di Bougainville. Tanggal 27 Mei tahun 1944, pasukan Amerika mendarat di Biak, Papua. Tanggal 15 Juni tahun 1944, marinir Amerika mendarat di Saipan. Tanggal 21 Juli tahun 1944, Amerika mendarat di Guam. Tanggal 24 Juli tahun 1944, Amerika mendarat di Tinian. Pulau Tinian ini kelak akan menjadi pangkalan udara Amerika, dan pesawat B-29 yang membawa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki akan lepas landas dari pulau ini. 20–26 Oktober tahun 1944, pasukan Amerika mendarat di Leyte, Filipina. Pada pertempuran laut di Teluk Leyte, seluruh armada laut Jepang dihancurkan. Dan Jepang mulai menggunakan serangan kamikaze di pertempuran ini. Tanggal 9 Januari tahun 1945, pasukan Amerika mendarat di Teluk Lungayen, Luzon, Filipina. Tanggal 15 Februari tahun 1945, pasukan Amerika mendarat di Semenanjung Bataan, Filipina. Tanggal 19 Februari tahun 1945, invasi marinir Amerika di Pulau Iwo Jima, dua benteng terakhir Kekaisaran Jepang selain Pulau Okinawa. Dari pulau ini Amerika sanggup melakukan pemboman dengan pesawat udara ke seluruh negeri Jepang. Maret tahun 1945, pemboman kota-kota besar di Jepang, Tokyo, Nagoya, Osaka, dan lain-lainnya. Tanggal 1 April tahun 1945, pendaratan marinir Amerika di Pulau Okinawa, benteng terakhir Kekaisaran Jepang. Tanggal 7 April tahun 1945, Amerika menenggelamkan Yamato, kapal tempur terbesar Jepang, mungkin yang terbesar di dunia.
menandai akhir dari kejayaan Angkatan Laut Jepang. Tanggal 12 April tahun 1945, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32 meninggal dunia dan digantikan oleh wakilnya Harry S. Truman. Tanggal 1 Mei tahun 1945, Jepang mulai mundur dari Rangoon, ibu kota Burma. Tanggal 16 Juli tahun 1945, dalam suatu uji coba, Amerika berhasil meledakkan bom nuklir Trinity di sebuah gurun di New Mexico. Konferensi Potsdam, tanggal 17 Juli hingga tanggal 2 Agustus tahun 1945. Para pemimpin besar dari negara yang telah mengalahkan Nazi Jerman, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet, bertemu di konferensi Potsdam di dekat Berlin, dalam momen penting untuk menentukan nasib Jerman setelah perang dan mengatur keseimbangan kekuatan baru pasca Perang Dunia II. Itulah terakhir kalinya para pemimpin negara adidaya bertemu sebelum dunia memasuki era Perang Dingin. Tujuan lain dari konferensi Potsdam adalah untuk menekan Jepang yang masih dalam situasi berperang. Untuk itu pada tanggal 26 Juli, Amerika Serikat dan Inggris bersama dengan Tiongkok, mengeluarkan deklarasi Potsdam, yang mengancam serangan udara dan laut besar-besaran dan invasi darat yang akan diterima Jepang, kecuali Jepang setuju untuk menyerah. Deklarasi Potsdam menetapkan persyaratan perdamaian yang tidak dapat dinegosiasikan oleh sekutu, yang mencakup penyerahan tanpa syarat, pelucutan senjata militer Jepang, penyerahan wilayah pendudukan Jepang, pengadilan bagi penjahat perang Jepang serta penciptaan sistem pemerintahan yang demokratis dengan kebebasan berbicara dan hak-hak lain bagi warga Jepang. Sebagai gantinya, Jepang akan diizinkan untuk mempertahankan industri yang tidak terkait dengan perang dan memiliki akses ke bahan mentah, dan juga akan diizinkan untuk melanjutkan perdagangan internasional. Tetapi Jepang menolak deklarasi Potsdam. Tanggal 6 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan di Nagasaki. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, pada hari yang sama, pasukan Soviet menyerbu Manchuria untuk merebutnya dari tangan Jepang. Tanggal 10 Agustus tahun 1945, Majelis Tertinggi Jepang setuju menerima deklarasi Potsdam, dan akan menyerah kepada Amerika Serikat dengan syarat kedudukan kaisar tidak diganggu-gugat, dan setelah melalui beberapa perdebatan, Amerika menerima persyaratan tersebut. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito, melalui rekaman siaran radio, berpidato kepada rakyat Jepang, menyatakan penyerahan Jepang kepada sekutu. 世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自局を収拾せんと欲し、ここに終了なる汝親民に次ぐ陳は帝国政府をして米英しそ。Tanggal 28 Agustus tahun 1945, pasukan pertama Amerika mendarat di Jepang. Tanggal 2 September tahun 1945, penandatanganan penyerahan Jepang secara resmi, di atas kapal tempur Amerika USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Perang Dunia II telah berakhir di Eropa dan di Asia. Dan dunia bersiap menghadapi perubahan besar.